30. Dan seperti kita tahu surat At-Tur adalah surat yang nomor urutnya 52. Tur artinya bukit ataukah gunung yang tidak terlalu tinggi. Turunnya di Mekah dan karenanya ayat ini atau surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 49 ayat. Jadi 49 ayat. Kita sudah baca tadi sampai ayat 30, berarti kita masih ada 2 kali pertemuan lagi. Itu insya Allah hari Senin dan hari Rabu yang akan datang. Pada pertemuan kita hari Rabu kemarin, kita sudah sampai di ayat yang berbicara tentang ahli surga. Yaitu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Muttaqina ala sururin masfufah. Jadi ahli-ahli surga itu muttaqin, tinggal dalam surga bersandar. Kata bersandar kita sudah sampaikan bisa bermakna beneran, bisa juga bermakna harafiah, bermakna maknawi, yaitu bahwa muttaqina itu bersandar artinya istirahat. Karena orang yang telah bekerja keras biasanya bersandar. Kemudian ala sururi masfufatin, kemudian di atas dipan-dipan yang tersusun dengan tebal, artinya menikmati hari-hari yang sangat berarti baginya. Wa zawajnahum bihurin ain, dan kemudian kami pasangkan mereka, kami berikan kepada mereka pelayan-pelayan yang selalu siap siaga setiap saat untuk melayaninya. Ini bisa bermakna bahwa kebutuhan-kebutuhannya tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua kebutuhan kita terpenuhi karena apa yang tertera, apa yang termaktub di dalam jiwa kita, langsung Allah SWT berikan keinginan itu, sehingga tidak pernah ada keinginan yang tidak terpenuhi di sana. Apa saja keinginan yang kita sebutkan dalam benak kita akan kemudian terwujud. Ini disebut dengan wazawajnahum bihurin ain. Kemudian nanti di sana di akhirat berdasarkan ayat berikut ini adalah nanti kita berkumpul bersama dengan keluarga. Ini adalah ibarat ilustrasi di mana satu keluarga selalu ingin berkumpul bersama di taman yang indah. Ada kakek, ada nenek di sana, ada bapak, ada ibu, ada datuk dan sebagainya. Kemudian ada juga anak-anak. Tentu nanti di akhirat tidak seperti ini lagi karena semua orang sama usianya. Kalau di sorga itu ayah, ibu, dan anak semuanya sama kelihatannya. Ini hanyalah ilustrasi saja. Yang kedua, kita ambilkan ilustrasi yang tidak yang tidak menggunakan pakaian syar'i. Karena kalau di sorga itu syariat tidak dibutuhkan lagi. Syariat itu dibutuhkan di dunia saja. Jadi syariat dibutuhkan di dunia. Karena syariat artinya jalan. Ketika sampai kepada tujuan, tentu apa yang menjadi jalan itu tidak dipakai lagi. Maka di akhirat, Bapak Ibu sekalian, apa pakaian kita tergantung daripada amal-amal perbuatan kita. Intinya adalah bahwa nanti di surga kita bisa berkumpul semuanya. Bisa berkumpul antara orang tua, ayah, ibu, kemudian anak-anak, dan cucu-cucu. Dan jemaah sekalian, inilah sebabnya maka di dalam Al-Quran selalu dipesankan agar kita memberikan peringatan kepada keluarga kita. Allah firman, dan saya kira ayat ini sudah kita kenal bersama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jauhkanlah, jagalah anfusakum, diri kalian, wahlikum, dan juga keluarga kalian, naro, dari azab api neraka. Tentu yang pertama membaca ayat ini adalah Nabi, dan yang pertama melaksanakan ayat ini pasti Nabi juga. Sehingga tidak mungkin anak keturunan Nabi yang sempat dia didik, yang sempat bersentuhan dengannya terutama, lalu kemudian menjadi ahli neraka. Kemudian Nabi mendidik anak-anaknya, anak-anaknya mendidik anak-anaknya lagi, anak-anaknya mendidik anak-anaknya. Begitulah kemudian selalu manusia suci adalah keturunan dari manusia suci juga. Jadi setiap insan kamil adalah merupakan turunan dari insan kamil juga. Karena insan kamil mendidik anaknya. Kalau tidak mendidik anaknya dengan benar, berarti bukan insan kamil namanya. Karena kamil artinya sempurna. Bukan hanya sempurna dirinya, tapi juga sempurna di dalam mendidik, membesarkan, mendelegasikan kesucian jiwanya kepada anak-anak keturunannya. Sehingga nanti di akhirat mereka berkumpul dengan keluarganya juga, keturunannya,
dan karenanya kita selalu berharap bersama juga dengan Nabi dari keluarganya. Karena jelas dalam Al-Quran disebutkan, anfusakum wa ahli, dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga dari azab api neraka. Tentang yang lain, sahabat-sahabat kita, tentu kita wajib bertausiah, tapi bukan kewajiban utama kita, bukan bagian daripada tanggung jawab yang wajib dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita kalau menjalankan tugas kenabian atau tugas keulamaan, menyampaikan saja, setelah itu terserah. Tapi yang namanya anak-anak keturunan itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Seperti mana misalnya memberi makan orang lain, tentu bukan kewajiban kita, tetapi tentu utama kalau kita membantu orang untuk makan dan minum. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita dan karenanya dipertanggungjawabkan nanti di akhirat adalah memberi makan kepada anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Begitulah juga dengan asupan rohani dan jiwa mereka. Allah berfirman di ayat 21, bi'imanin, dengan iman, alhaqna bihim, kami akan kumpulkan mereka. Jadi dengan iman, atas dasar iman, jadi basisnya iman, based-nya iman. Alhaqna, kami akan pertemukan, kami akan jumpakan bihim mereka. Dengan siapa? Zurriyatahum. Perhatikan jemaah sekalian, zuriat. Jadi kita ulangi lagi bahwa tema penting Al-Quran setelah kenabian adalah zuriat, keturunan. Jadi selalu zuriat. Jadi doa-doanya para nabi dalam Al-Quran dan juga kewajiban kita adalah zuriat. Doa kita terkenal, Rabbana hablana min azwajina wa zuriat, zuriat. Jadi begitulah nabi-nabi selalu zuriat. Jadi biimanin alhaqna bihim zurriyatahum, keturunan mereka. Dengan demikian siapa keturunan nabi tentu masuk dalam kategori ini. Karena Tuhan jelas mengatakan dengan iman mereka, alhaqna, kami jumpakan, kami satukan mereka, yaitu dengan siapa? Zuriat mereka, dengan zuriat mereka. Jadi Nabi pasti berjumpa dengan zuriatnya. Zuriat Nabi yang kita kenal, sangat terkenal adalah Fatimah Zahra. Dalam Islam kita, ya namanya menantu, terutama juga menjadi semacam zuriat juga. Yaitu bahwa Sayyidina Ali sebagai suami daripada Fatimah Zahra, tentu diperlakukan seperti zuriat Nabi juga. Apa sebabnya? Karena suami daripada putri Nabi. Begitulah juga dengan anak-anak Ali dan Fatimah, yang juga disebut dengan zuriat. Karena zuriat tidak terbatas pada anak-anak saja, tetapi keturunan. Jadi bukan hanya anak langsung, anak putra dan putri kita, tapi juga putra-putrinya dari putra-putri kita. Anak-anak dari anak-anak kita, zuriat namanya. Maka kita semuanya disebut dengan zuriatnya Adam, karena kita adalah ditarik ke atas. Nah, tentu yang dimaksud dengan zuriatnya Nabi adalah setelah Fatimah tadi adalah cucunya, terutama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan kami akan jumpakan mereka. Itulah sebabnya jemaah sekalian, apa yang kita katakan nanti kepada Nabi, karena diperjumpakan kita dengan mereka. Kalau kita kemudian tidak menghormati anak keturunannya, sedangkan Nabi mengatakan di sini biimanin, atas dasar iman, alhaqna, kami pertemukan, kami jumpakan mereka, zurriyatahum, dengan zuriat mereka. Nah, jadi jemaah sekalian berbagi ini dipertemukan seperti ini. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mungkin mengurangi min amalihim, dari amal-amal perbuatan mereka sesedikit apapun juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, basisnya ataukah ini zuriat di akhirat, lalu kemudian kita nanti di akhirat diberikan badan kita, tubuh kita, postur kita dari apa? Dari amal perbuatan kita, ini dari amal. Jadi yang menentukan nanti tubuh kita nanti di akhirat adalah amal perbuatan kita. Dan Allah tidak mungkin mengurangi sesedikit apapun juga. Artinya apa? Kalau manusia itu di dunia adalah insan kamil, maka dia juga lah yang paling kamil nanti di sorga atau di akhirat. Kenapa? Karena postur, bentuk, jasad kita nanti di akhirat sangat ditentukan oleh amal-amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita itu banyak cacatnya, ya tentu cacatlah tubuh kita nanti di sana. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya. Artinya cacat tubuhnya lebih besar daripada kesempurnaannya. Jadi ahli neraka itu artinya apa? Adalah orang-orang yang di bawah 50% kesempurnaan amalnya di dunia.
maka nanti di akhirat mereka menderita karena masuk dalam kategori sahibun nar atau ahli neraka. Jadi wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Kullu mri'in, setiap urusan, bima kasaba rahina. Jadi jemaah sekalian, setiap orang, setiap urusan setiap orang, bima kasaba rahina. Jadi kita artikan di sini amri, jadi kulumri, jadi amriin, kita artikan di sini adalah postur yang membentuk manusia nanti di akhirat, adalah tergantung dari apa yang dikerjakannya. Kenapa? Karena perbuatan kita akan menjadi penentu. Kata rahin di sini kita artikan sebagai penentu jasmani kita. Kalau secara harfiah rahin itu artinya mengikat. Jadi setiap perbuatan kita mengikat. Kita artikan mengikat itu menentukan. Setiap perbuatan kita di dunia menentukan postur jasad kita nanti di akhirat. Kalau di dunia jasad kita ditentukan oleh gen-gen, bentuk sel-sel, ditentukan oleh partikel-partikel, unsur-unsur biologis, baik yang kita terima dari orang tua kita ataupun dari jenis makanan yang kita makan. Tetapi kalau di akhirat, postur kita, jasad kita, tubuh kita ditentukan oleh perbuatan kita. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang, setiap diri adalah terikat dengan perbuatannya. Maksudnya ditentukan, dikonstruksi, dibangun oleh perbuatannya dulu di dunia. Perbuatan ini adalah rahin, mengikat kita. Maksudnya menentukan jasad perbuatan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini artinya kita harus berkumpul di akhirat dengan catatan di dunia juga kita mendidik, membina keluarga kita untuk sampai ke sana. Kalau kita sudah mendidik anak keluarga kita, baru ternyata tidak bagus atau tidak seperti yang kita inginkan, yaitu sudah lepas dari tanggung jawab kita. Seperti misalnya putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah dianggap sebagai laisa min ahlika. Dia bukan keluargamu lagi, wahai Nabi Nuh. Apa sebabnya? Karena innahu laisa, amal perbuatannya tidak saleh. Ya, bukan min amalin, ghairu saleh. Innahu amaluhu ghairu saleh. Kalau tidak salah begitu ayatnya. Sungguhnya dia perbuatannya tidak sahnya Nabi Nuh. Jadi yang dianggap sebagai keluarga siapa? Pertama adalah ada hubungan biologis. Yang kedua, ikut menjadi sempurna. Ikut mengikuti orang tua mereka. Kalau tidak mengikuti orang tua mereka, ya tidak bisa. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu, bahwa kita berkumpul satu keluarga dengan zuriat ini, itu disebutkan di dua tempat dalam Al-Quran. Satu di surat Ghafir, yang satunya lagi kita temukan dalam surat Ar-Ra'd. Mari kita lihat misalnya dalam surat Ghafir di sini. Surat Ghafir, surat yang ke-40. Nama lainnya adalah surat Al-Mu'min, kita sudah lewati. Nah, di sana ini disebutkan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arasy Allah berdoa untuk orang-orang yang beriman. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, wadakhilhum, masukkanlah mereka. Ini malaikat yang berdoa. Humnya siapa? Kita manusia. Wahai Tuhan kami, kata malaikat, wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka orang-orang beriman itu jannati adnin, ke dalam taman-taman surga Aden. Allati, yang wa'adatahum, yang kamu Tuhan janjikan kepada mereka dulu di dunia. Siapa yang masukkan di sana? Wa man sholaha, dan siapa saja yang soleh, min abaihim, dari abak mereka, dari bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka, wazwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, suami atau istri mereka, wazurriyatihim, dan zuriat mereka. Jadi cuma sekali sebagai wazurriyat mereka, tapi yang mengikat apa? Salahah. Nabi Nuh zuriatnya satu, yaitu tidak salahah, maka tidak ikut bersamanya. Istrinya misalnya Nabi Lut, azwaj, istrinya tidak salahah, maka tidak ikut di dalam ayat ini. Karena dikatakan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan zuriat keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan adalah Al-Aziz, Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan nanti kita akan temukan berkali-kali dalam Al-Quran seperti ini, zuriat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena berkali-kali disebut zuriat dalam Al-Quran, jadi kenabian itu diteruskan oleh zuriat mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita perbuat terhadap zuriat Nabi? Apakah kita telah mencintainya? Seperti kata Nabi, ketika seperti kata Allah dalam Al-Quran, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Apa yang diikuti termasuk mencintai zuriatnya. Karena Nabi teramat sangat cinta kepada anak cucunya. Kita tahu Nabi ketika menerima tamu di masjidnya, tamu-tamu negara, selalu disertai dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Bahkan ketika Al-Hasan dan Al-Husain masuk di masjid, beliau berdiri. Padahal ini masih anak-anak, masih balita. Nabi berdiri, kemudian mengangkat salah satu atau keduanya, lalu kemudian mendudukannya di atas pangkuannya, sambil berbicara dengan tamu-tamu yang datang kepadanya dari berbagai negara. Kenapa? Karena disebutkan sini wazuriyatihim, dan zuriat mereka. Nah, kalau kita tidak mencintai zuriat Nabi, maka apa tanda kita mencintai Nabi? Karena Nabi mengatakan dalam Al-Quran tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Bukan hanya ikuti salatnya Nabi, tapi terutama juga ikuti caranya mencintai keluarganya. Karena Nabi mencintai keluarganya bukan keinginan pribadi, tetapi adalah merupakan inti daripada risalah. Nah, ini kita lihat dalam surat Ghafir. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd, surat yang kita lihat misalnya dalam surat yang ini, surat Ar-Ra'd ya, ini surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Ayatnya 23. Ini dia. Ayat 23, surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah berfirman, Jannatu Adnin. Mereka akan masuki surga Aden. Jannatu Adnin. Sama tadi surat Ghafir. Mereka akan masuki surga Aden, yadakhuluna, yang mereka masuki, haknya kepada surga Aden. Siapa yang mereka masuki selain yang bersangkutan? Waman sholaha, dan juga orang soleh. Selalu disebutkan waman sholaha, orang soleh, min abaihim, dari orang-orang tua mereka, bapak ibu mereka, bunda dan ayahanda mereka, wazwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, suami atau istri mereka, wadurriyatim, disebutkan lagi zurriyatim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, sayangnya ada upaya sistematis sekarang untuk mendiskreditkan Al-Quran, yaitu ketika kita berbicara tentang zuriat Nabi, seakan-akan itu sesat. Padahal mencintai zuriat Nabi tidak otomatis lantas membenci sahabat Nabi, tetapi Al-Quran memberikan penekanan pada zuriat. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sahabat-sahabat Nabi juga akan menjadi mulia kalau memuliakan Nabi dan zuriatnya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan amanat Al-Quran. Wa zuriyatihim wal malaikatu, barulah malaikat-malaikat yadkhuluna alaihim, akan memasuki mereka, menjumpai mereka, min kulli babin, dari tiap-tiap pintu, seraya berkata salamun alaikum, salam atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Nah, siapa yang paling sabar di antara kita kalau bukan para nabi dan rasul dan insan kamil? Dalam Al-Quran dikatakan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami pilih dari nabi itu keturunan-keturunannya menjadi imam-imam. Apa sebabnya? Lamma sabaru, karena mereka sabar. Makanya Mas, apa pelajaran terbesar yang kita terima dari kisah surat Yusuf? Apakah surat Yusuf berbicara tentang Nabi Yusuf saja? Tidak. Berbicara tentang zuriat Nabi Ibrahim melalui Nabi Yakub. Jadi yang dibicarakan dalam surat Yusuf adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub apa? Mempersiapkan keturunannya, yaitu Yusuf menjadi penggantinya. Sebagaimana juga Nabi Yakub dipersiapkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ishak menjadi penggantinya. Sebagaimana juga Nabi Ishak dipersiapkan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim, sebagai penggantinya. Apa sebabnya? Karena Al-Quran mengatakan zuriat. Di dalam surat Al-Baqarah kita ingatkan kembali
Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 124. Kita ingatkan kembali 124. Allah firman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah tatkala Rabbu, kita mulai dari sini. Tuhannya Ibrahim mengujinya. Jadi betala ini adalah kata kerjanya, Ibrahim ini adalah objeknya, pelakunya adalah Rabbu. Jadi kita baca dari pelakunya, failnya. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim. Idzi betala Ibrahim Rabbu. Dengan apa? Bikalimatin. Fa'atammahunna, dengan beberapa kalimat. Kita sudah terangkan kalimat adalah orang. Fa'atammahunna, lalu Nabi Ibrahim melulusi semua ujian itu. Qala, lalu kemudian berkatalah Allah, berfirmanlah Allah. Setelah Nabi Ibrahim lulus semuanya. Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Nabi Ibrahim, akunya di sini Tuhan. Ja'iluka, melantik kamu, mengangkat kamu, menjadikan kamu linnasi, untuk seluruh manusia. Apa arti seluruh manusia? Sampai akhir zaman. Sebagai imam. Yang namanya nas ini seluruh manusia. Karena namanya konsep nas itu adalah konsep universal yang berlaku pada manusia manapun, zaman kapanpun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan zuriat ini perhatikan ya sekalian, zuriatku kata Nabi Ibrahim. Maka yang dipersiapkan Ibrahim zuriatnya Nabi Ibrahim mempersiapkan zuriatnya juga. Siapa zuriatnya Nabi Ishak? Nabi Yakub. Siapa zuriatnya Nabi Ismail? Nabi Muhammad kita nanti ujungnya ke bawah. Jadi itu turun-temurun ke bawah, dari atas. Dari Nabi Ibrahim, dari Ismail, terus ke bawah. Ketemu nanti dengan Hashim, ketemu dengan Abdul Muthalib, ketemu nanti ke bawah. Itu adalah dipersiapkan. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai akhir zaman. Zuriati, kata Nabi Ibrahim. Qala, lalu Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin. Baik zuriat wahai Muhammad, wahai Ibrahim, tetapi ahadku ini, janji kepemimpinanku ini, surat keputusan pengangkatan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia, hanya akan berlaku bagi zuriatmu yang suci, yaitu tidak melakukan kezaliman. La yanalu ahdi zalimin. Maka diulangi kembali ini di dalam surat 19 surat Maryam. Kita lihat surat Maryam ayat 58. Allah berfirman, ulaikal ladina, mereka itu adalah orang-orang yang an'amallahu, yang Allah beri nikmat alaihim, atas mereka. Kenapa Allah menjawab seperti ini? Karena kita telah meminta di dalam Al-Fatihah, dan permintaan itu harus jelas, maka Allah menjelaskannya. Apa permintaan kita dalam Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta, taknya adalah Allah. Siratal ladzina an'amta, taknya Allah. Nah, di sini taknya diganti dengan orang ketiga, itu Allah. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, atas mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiyina, dari nabi-nabi. Siapa lagi? Min dzurriyyati Adam, dari zuriatnya Adam. Wa mimman, dan dari orang-orang yang hamalna, kami angkut, ma'anuhin. Siapa yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh? Orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Orang-orang yang mau naik di atas perahu Nabi Nuh. Orang-orang yang sedari awal ikut membantu Nabi Nuh membangun perahu. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga dari zuriatnya siapa? Ibrahim. Ini sama tadi dengan surat Al-Baqarah 124. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari zuriatnya Ibrahim. Wa Israel, dan zuriatnya siapa? Nabi Yakub. Israel, Nabi Yakub. Wa mimman hadaina, dan dari siapa saja hadaina yang telah kami beri hidayah, wajtabaina, dan kami pilih. Siapakah mereka? Dan tadi seperti kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati. Iza tutla alaihim, karena mereka itu apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya, iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan, ditelaahkan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujadan, tidak pernah mencoba mengelak, tidak pernah mencoba menghindar dengan membuat alibi-alibi, dengan membuat dalih-dalih, dengan membuat argumen-argumen palsu. Kharru sujadan wa buqiya, mereka itu adalah orang-orang yang selalu sujud. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak sujud kepada ayahnya. Nabi Ibrahim.
Nabi Yakub sujud kepada ayahnya, yaitu Nabi Ishak. Begitulah seterusnya. Sujada harru sujadan wa bukiyya. Mereka sujud seraya menangis. Dan kita lihat juga jemaah sekalian, pada saat Nabi Zakaria tidak punya keturunan, apa yang dirisaukan? Yaitu jangan-jangan tidak ada yang menjadi penggantinya nanti. Masih di surat Maryam, surat Maryam. Ya, kita lihat di awal-awal ayat ini. Ya. Ini. Wa inni khiftul mawali min warai. Saya khawatir kalau tidak punya anak, al-mawali, keluarga pengganti sebagai wali, min warai, dari setelah meninggal aku. Min warai artinya setelah aku meninggal, di belakangku. Secara bahasa ini warai, di belakangku. Maksudnya setelah meninggal, aku khawatir tidak ada lagi penerus ya kenabian suci ini. Wa kanat imraati akhiran. Sementara istriku adalah akhiran, mandul. Maka Nabi Zakaria berdoa, habli ya Allah, karuniakanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, waliyan. Jadi tidak disebutkan lagi sekedar zuriat, tapi wali, sebagai wali. Dan kepadanya nanti orang berwilayah, namanya mawali. Jadi min ladunka waliyan. Yarisuni, yang akan mewarisi aku, wa yarisu min ali Yaqub, dan akan mewarisi keluarga Yakub. Jadi artinya apa? Mewarisi keluarga ali Yaqub. Nabi Muhammad kita siapa yang mewarisinya? Nah, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sudah sangat jauh ini sebetulnya. Nabi Zakaria dengan Nabi Yakub sudah jauh, tetapi masih menyebutnya sebagai ali Yaqub. Wa ja'alhu rabbi radhiya, dan aku akan menjadikannya sebagai orang yang diridhoi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kerisauan para nabi-nabi adalah berkaitan dengan keturunan mereka. Jadi ayat ini, ayat 1 menjelaskan kepada kita, bi imanin alhaq nabihim zurriyatahum. Ya. Jadi oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, dengan membaca ayat-ayat seperti ini, marilah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mengenal zuriat Nabi? Lalu siapakah mereka? Lalu sudahkah kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya? Sebagaimana Nabi juga memperlakukan zuriatnya dengan sebaik-baiknya. Bukankah ada hadis yang sangat terkenal di mana Nabi mengatakan bahwa zuriatku itu, keturunanku itu adalah bagian daripada diriku. Fatimah adalah bagian daripada diriku. Hasan dan Husain adalah bagian daripada diriku. Siapa yang membuat mereka sedih akan membuat aku juga sedih. Siapa yang membuat mereka bahagia, membuat juga aku bahagia. Siapa yang memerangi mereka, hakikatnya memerangi aku. Siapa yang berdamai dengan mereka, hakikatnya berdamai dengan aku. Maka kita mengatakan ini silmun liman salamakum, waharbun liman harabakum. Apa sebabnya? Karena itu adalah wasiat daripada Nabi kita untuk anak keturunannya. Dan itu menentukan nanti amal perbuatan kita di akhirat. Nah, jemaah sekalian, di surga nanti kita akan diberikan berbagai macam buah-buahan. Dan juga daging seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini di dunia saja. Kalau kita menyaksikan ini, pasti kita tiba-tiba lapar, tiba-tiba ingin makan. Ya, bagaimana nanti di akhirat? Wa amdadnahum, dan kami limpahkan kepada mereka. Kami karuniakan kepada mereka, kami tambahkan kepada mereka bifakihatin walahmin. Bapak Ibu sekalian lihat ini, buah-buahan dulu baru daging. Secara harafiah, secara bahasa, secara urutan. Jadi kalau kita makan buah dulu baru daging, baru makanan nih. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita kenapa buah dan daging disebutkan di sini. Karena ini adalah saling memperbaiki. Jadi kalau kita makan daging sering, itu harus dipadu dengan makan buah. Bahkan makan buah dulu baru makan daging. Supaya apa? Dagingnya tidak menjadi penyakit nanti dalam tubuh kita. Jadi harus dibuat dulu filternya. Filternya dibuat, baru kemudian dimakan dagingnya. Sama kalau kita misalnya ingin buat kopi, ya katakanlah kopi torpedo misalnya. Kalau kita mau buat kopi torpedo dan misalnya banyak ampasnya, apa yang harus kita persiapkan dulu? Kita persiapkan dulu filternya, penyaringnya. Nah, penyaringnya dulu, baru kemudian dituangkan kopinya, sehingga ampasnya tidak ikut masuk ke dalam gelas. Nah, begitulah juga dengan daging. Harusnya kita siapkan filternya dulu, yaitu buah-buahan. Nah, Allah menyebutkan buah-buahan dulu, baru kemudian daging. Dan ini menunjukkan bahwa dua-duanya
nabati yang paling baik. Kenapa? Karena buah ini adalah saripati daripada tumbuh-tumbuhan. Ingat, buah adalah saripati daripada buah tumbuh-tumbuhan. Nabati berlaku untuk seluruh tumbuh-tumbuhan, tapi buah-buahannya adalah merupakan saripatinya, intinya. Kenapa? Karena buah keluar dari satu buah pohon. Mangga keluar dari pohon mangga, kelapa keluar dari pohon kelapa, durian keluar dari pohon durian, dan seterusnya. Kurma keluar dari pohon kurma. Maka ini secara zahir, secara harafiah. Apa artinya jemaah sekalian berbahagia? Secara batin, yaitu bahwa kami tambahkan kepada mereka bifakihatin, yaitu buah hasil dari apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Jadi di akhirat kita tinggal menuai, kita tinggal memanen apa yang kita tanam dulu di dunia. Kemudian walahmin, yang namanya lahmin itu kan hidangan. Jadi hidangan yang kita dapatkan di akhirat adalah merupakan hasil dari perjuangan kita di akhirat. Mimma yashtahun, dari apa yang mereka inginkan. Dalam makna lain daripada makna batin lain daripada ayat ini ialah bahwa setiap buah-buahan atau nabati dan daging-dagingan ataupun hewani Allah ciptakan untuk manusia makan agar manusia beribadah kepada Tuhannya untuk selamat dunia dan akhirat. Jadi sebetulnya buah-buahan dan daging-daging ini Allah ciptakan untuk membaktikan dirinya kepada kita. Makanya Mas Kaisar bahagia, buah-buahan dan daging-dagingan akan sangat senang kalau dimakan oleh orang beriman tadi. Ingat tadi di atas beriman. Karena dengan dimakan oleh orang beriman, maka pangkatnya naik, makamnya naik, levelnya naik, stage-nya naik dari level nabati, hewani, dan menjadi insani, bahkan lebih tinggi lagi ilahi. Apabila setelah menjadi manusia, lalu kemudian manusianya beribadah kepada Allah, maka levelnya naik menjadi level ilahi. Mimma yashtahun, makanya Allah berikan nanti di sana apa yang mereka inginkan. Di surga jemaah sekalian berbahagia, orang saling memberikan air di sana. Jadi Bapak bisa bayangkan ini gambaran kita ini, jemaah sekalian ini. Ya. Melihat air saja begini, apalagi kalau siang-siang itu begitu nikmatnya. Dan surga itu selalu disebutkan dengan air. Sedangkan neraka selalu disebutkan dengan api, dua hal yang berbeda. Jadi surga selalu disebutkan dengan air, yaitu nahar, sungai, anhar, sungai-sungai. Ya, tahtian anhar, khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan kalau neraka selalu disebutkan dengan api, panas. Yatanaza'una, mereka saling mengedarkan di antara mereka. Yatanaza'una fiha, di dalam surga itu ka'san, gelas-gelas. La laqwun fiha wala ta'sim. Di dalam surga itu mereka tidak ada yang sia-sia. Di dalam surga tidak ada yang laqwun, tidak ada yang sia-sia. Dan tidak ada juga yang dosa. Jadi surga tidak ada lagi yang sia-sia, tidak ada perbuatan dosa. Artinya apa Bapak sekalian? Ini adalah pesan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk ke dalam surga, mencicipi surganya Allah SWT, maka cara yang kita lakukan adalah di dunia tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan dosa. Jadi di dunia kita harus menghindari perbuatan sia-sia. Apa itu sia-sia? Sia-sia bukan dosa, dua hal yang berbeda. Sia-sia itu adalah tidak punya nilai, tidak punya value. Makan tidak punya nilai, minum tidak punya nilai, berjalan tidak punya nilai, istirahat tidak punya nilai. Bagaimana caranya supaya punya nilai? Semuanya kita lakukan dalam rangka qurbatan ilallah. Kita makan dalam rangka mendekatkan kepada Allah, maka punya nilai. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan merasa sangat senang karena digunakan untuk mendekat kepada Allah, sehingga otomatis hewan dan tumbuh-tumbuhan yang kita makan juga ikut mengalami transformasi namanya. Mengalami harakah namanya, gerak menuju kepada kesempurnaan. Walasin, apalagi dosa, tidak melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu jemaah sekalian lebih kepada apa yang dilakukan oleh tubuh kita. Jadi taksim itu adalah, dilakukan oleh jiwa kita. Kalau sudah diperbuat oleh tubuh kita, biasanya sudah dengan zanbun, zunub. Seperti misalnya setelah Adam dan Hawa makan, baru dia katakan,
Rabbana zalamna anfusana. Zalamna apa di situ? Zunubana. Jadi dosa-dosa. Jadi dosa dalam pengertian dilakukan oleh tubuh kita, mulut kita namanya zambun, tapi dosa yang dilakukan oleh hati kita adalah ismun. Dan zambun biasanya bermula dari ismun. Jadi kalau kita ingin meninggalkan zambun, zunub, kita mulai dengan meninggalkan ismun. Ini masih memperlihatkan ilustrasi kita tentang air, menunjukkan bahwa nanti surga Allah SWT adalah menghilangkan dahaga. Wa yatufu alaihim ghilman, dan berkeliling. Yatufu dari kata tawaf, berkelilingnya. Wa yatufu alaihim ghilman, yaitu ghilman. Apa ini ghilman? Hanya anak-anak muda. Di sini tidak bisa diartikan bidadari, karena sebetulnya ghilman ini adalah laki-laki, ya, anak-anak muda. Jadi artinya Bapak sekalian bahwa para ahli surga itu adalah semua kebutuhannya terpenuhi. Jadi Bapak sekalian, kalau ada yang mengatakan bahwa di surga itu cuma menyebutkan perempuan bidadari, itu tidak benar. Karena Gilman ini adalah pemuda. Jadi dengan demikian apa yang bisa kita tangkap dari sini? Yang kita bisa tangkap dari sini adalah bahwa di surga itu ada pelayan-pelayan dalam tanda petik yang menyebabkan seluruh kebutuhan kita terpenuhi. Apa kebutuhan kita di sana? Terutama kebutuhan jiwa kita. Di akhirat, Mas sekalian, tentu tidak ada lagi kebutuhan biologis. Sehingga membayangkan surga dengan hal-hal yang tidak, itu tidak tepat. Apa sebabnya? Kebutuhan biologis di sana tidak ada. Kebutuhan biologis itu adalah dalam rangka berketurunan, regenerasi. Karena regenerasi perlu, maka kemudian menjadi perlu juga reproduksi. Karena reproduksi perlu, maka menjadi perlu juga berpasang-pasangan. Karena yang bisa bereproduksi hanya yang berpasangan saja. Dan karenanya agama kemudian mengatur yang namanya pernikahan. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, bagi mereka ka'annahum lu'lu'un maknun. Jadi Allah yang menjelaskan bagaimana indahnya penghuni surga. Pelayan-pelayannya saja adalah sudah bagaikan ka'annahum, mereka itu bagaikan lu'lu'un, yaitu mutiara maknun yang tersimpan. Semakin lama kita tahu mutiara itu tersimpan di dalam laut, maka akan semakin berkualitas. Semakin tua usia mutiara itu, semakin tinggi nilainya. Nah, Allah mengatakan mereka itu ka'annahum lu'lu'un maknun. Mereka adalah seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Untuk siapa? Untuk mereka yang jauh lebih mulia daripada mutiara itu sendiri. Jadi orang beriman itu adalah orang yang jauh lebih mulia daripada mutiara itu sendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka nanti di akhirat orang akan berhadapan-hadapan, berbicara, berdiskusi satu sama lain. Ya, ini adalah ilustrasi kita bagaimana nanti di akhirat orang berhadapan-hadapan, berbicara satu sama lain. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Apa yang mereka lakukan? Yatasaalun, saling berbicara, berdiskusi. Apa sebabnya? Salah satu kebutuhan rohani manusia adalah ingin mendengar dan didengar. Salah satu kebutuhan penting daripada rohani manusia adalah ingin mendengar dan didengar. Bukan hanya ingin mencinta dan dicintai, tapi juga ingin mendengar dan didengar. Maka kebutuhan penting ini, yaitu ingin mendengar dan didengar, diakomodasi nanti di surga dengan kata-kata yatasaalun. Maka mereka di sana berhadapan-hadapan, saling bertanya-tanya untuk menuangkan keinginan mereka. Karena Allah tadi mengatakan di surga itu semua keinginan terpenuhi. Termasuk keinginan apa? Keinginan untuk mendengar dan didengar. Itu adalah kebutuhan rohani manusia. Itu sebabnya kalau ada orang yang tidak didengar, biasanya stres. Ya, ada orang tidak pernah mau didengar, merasa dibuang oleh masyarakatnya. Dianggap merasa seakan-akan tidak penting lagi oleh masyarakatnya. Maka kemudian mereka biasanya mengalami apa yang disebut dengan alienasi, merasa terasing. Ini cuma sekian berbahagia masih kita saksikan, saling bertanya-tanya apa yang dia tanyakan. Coba kita lihat. Ternyata dia berkata, kami dulu di dunia sangat takut terhadap azab neraka. Jadi mereka mengatakan kami ini masuk surga karena kami dulu di dunia sangat masuk di neraka. Masuk ini. Kami sekarang ada di surga karena dulu di dunia sangat takut terhadap azab api neraka.
Qalu, mereka berkata, inna kunna, sungguhnya kami dulu di dunia, kunna, qablu, sebelum ini, sebelum masuk ke akhirat, fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kami. Bapak saya lihat lagi, fi ahlina, di tengah keluarga kami, ingat, di tengah keluarganya. Jadi ahli. Jadi Jemaah sekalian lagi menjelaskan lagi pentingnya ahli. Maka Jemaah sekalian bagaimana mungkin kita umat Islam menolak ahli baitnya Nabi? Karena disebutkan di sini adalah ahlina, keluarga kami. Ingat tadi ayat yang ada di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ini dikatakan bahwa dulu kami masuk surga karena kami dulu di dunia, fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin, adalah orang-orang yang takut kepada azab Allah. Jadi Jemaah sekalian sebagai siapakah kira-kira keluarga yang paling baik kalau bukan keluarga Nabi? Siapakah kira-kira anak-anak keturunan yang paling takut kepada neraka kalau bukan anak keturunan Nabi, Bapak Ibu Jemaah sekalian? Jadi mereka menjelaskan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami masuk surga katanya karena di dunia dulu kami termasuk orang-orang yang selalu takut akan nasib derita di akhirat ini. Ini masih teruskan Jemaah sekalian sebagai percakapan mereka nanti di surga. Apa kata mereka yang dikatakan ini yang berbaju pink? Nah, dia menjelaskan dan kita lihat yang satu yang berbaju putih membenarkan. Nah, kita lihat apa kata dia. Maka Allah SWT memberi karunia kepada kami. Jadi karena kami dulu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami adalah selalu takut kepada Allah dan takut kepada hari akhirat, maka di akhirat sekarang Allah SWT kemudian memberikan karunia kepada kami. Siapa kami dia maksud di sini? Yaitu bersama dengan ayah bunda mereka, bersama dengan pasangan-pasangan mereka, bersama dengan zuriat mereka, keturunan mereka. Ini laporannya mengatakan bahwa dulu di dunia karena kami selalu takut kepada Allah di dalam keluarga kami, dan karenanya Allah sekarang memberikan kepada kami karunia dalam bentuk panen kebahagiaan di surga. Famannallahu alaina, lalu kemudian Allah memberikan karunia. Famannallahu, maka kemudian Allah memberikan karunia alaina kepada kami. Famannallahu alaina. Wa waqana adzabas samum, lalu kemudian menjauhkan ini waqana. Waqana ini dari kata waqina. Allah memelihara kami dari azab yang samum, azab yang sangat panas. Jadi Bapak sekalian ini pasti penjelasannya dari surat At-Tahrim tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar adzaban nar. Maka dia menjelaskan Allah memberikan karunia kepada kami karena kami dulu di dunia satu keluarga, dalam keluarga kami sama-sama diajari untuk takut kepada Allah SWT, dan buahnya sekarang wa waqana adzabas samum, Allah memelihara kami dari azab yang sangat panas. Wa waqana adzabas samum, Allah memelihara kami dari azab yang sangat panas. Jemaah sekalian berbahagia, ini masih percakapan masih terus berlangsung di sana. Apalagi yang mereka katakan? Ya. Mereka mengatakan kami dahulu di dunia selalu menyembahnya. Kami selalu menyembahnya, artinya kami di dunia adalah abadnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka sama-sama masuk ke dalam surga yang penuh dengan taman-taman yang indah seperti ini. Jemaah sekalian, ini ayat 28 adalah ayat yang menjadi nama daripada tafsir kita. Bapak sekalian yang belum membaca atau belum memiliki, tafsir kita adalah namanya tafsir Al-Barru, yang kemudian kita kembangkan menjadi pembahasan pembahasan tadabbur ini. Jadi tadabbur ini basisnya, dasarnya ataukah metodologinya dari apa yang telah kita sampaikan di dalam buku tafsir Al-Barru itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu sekalian doakan semoga nanti akan terbit jilid-jilid berikutnya. Karena yang beredar sekarang baru jilid 1 dan jilid 2 tinggal sedikit baru selesai. Allah berfirman, inna kunna, sesungguhnya kami,
inna sesungguhnya kami kunna juga adalah kami dulu di dunia. Kunna dari kata kana. Sesungguhnya kami dulu di dunia min qabl sebelumnya nada'uhu selalu berdoa kepadanya. Dari kata da'a ya nada'uhu. Dalam bahasa Arab Bapak sekalian, kalau ada kata kana, ini kan asal katanya kana. Jadi kalau ada kata kana di sini, baru kemudian ketemu dengan fi'il mudhari di sini, ya. Ini kan fi'il mudhari. Nah, karena domirnya adalah nahnu, nada'u. Ya, kalau domirnya anak tentu ada'u. Ya. Kalau domirnya huwa tentu ya da'u. Nah, Bapak sekalian. Nah, karena ini adalah mudhari dan di depannya ada kata kana, katakan bahwa kalau kana ketemu dengan mudhari, ini hanya sekedar keterangan waktu, menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang terus-menerus, selalu istiqamah, berketerusan. Jadi ini menjelaskan, jadi ahli surga menjelaskan di sini bahwa inna sungguhnya kami dulu di dunia selalu menyerunya. Apa sebabnya? Karena mereka adalah selalu menghamba kepadanya. Mereka adalah selalu menghamba kepada Allah SWT, dan karena selalu menghamba statusnya sebagai abad. Apa status itu sebagai abad? Yang ada dalam jiwanya hanya Tuhannya, sehingga tak pernah ada saat di mana jiwanya tidak memanggil Tuhannya, tidak berseru kepada Tuhannya, tidak menunjukkan kerinduan kepada Tuhannya. Inna kunna min qablu nada'uhu. Sungguhnya kami dulu di dunia sebelumnya adalah nada'uhu. Kenapa kami menyerunya? Innahu, karena sungguhnya dia Allah, huwa adalah, kita artikan ini huwa adalah, dia adalah al-barru. Di Bapak sekalian, dari sinilah muncul nama tafsir al-barru. Jadi inilah namanya al-barru. Innahu huwal barru. Jadi tulisannya al-barru. Al-barru ar-rahimu. Innahu huwal barru rahim. Ini kalau al-barru begini bisa dibaca al-bar, tetapi karena ini di depan masih ada kata di belakangnya, maka ini dibacanya al-barru rahim karena ini harus bersambung ke sini. Ya, innahu huwal barru rahim, maka kita ambil juga nama tafsirnya al-barru. Al-barru ini dari kata albir. Albir itu adalah kebajikan, ini kebaikan. Al-barru artinya yang melimpahkan kebaikan. Jadi al-barru itu adalah yang melimpahkan, yang maha melimpahkan kebaikan. Itu al-barru. Ya, kalau baknya kita kasih mat al-bar, itu artinya fa'il. Laku biasa. Tapi kalau al-barru, yang maha melimpahkan kebajikan. Jadi al-barru, dari sini muncul kata al-bir, dari sini juga muncul kata al-bar, dari sini juga muncul bentuk jamaknya al-abrar. Kita sudah bahas pembahasan sebelumnya bahwa doa-doa kita adalah wa tawaffana ma'al abrar. Tawaffana ma'al abrar. Dan kita tahu ayat-ayat al-bir atau al-abrar dalam Al-Qur'an kebanyakan turun atau pada umumnya turun berkenaan dengan Sayyidina Ali, Fatimah, dan Al-Hasan dan Al-Husain. Seperti yang kita bisa baca di dalam surat yang ke-76, yaitu surat Al-Insan, yang mengatakan innal abrar, dari kata rabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah fajrun tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi situ dikatakan bahwa ciri al-abrar adalah memberikan, menunaikan nazarnya. Ketika bernazar 3 hari berturut-turut. Hari pertama akan berbuka puasa, datang orang miskin, miskinan, kasih. Hari kedua berpuasa, persiapan buka puasa sudah dibuat, tiba-tiba datang anak yatim, yatimah, dikasih. Kemudian hari ketiga akan berbuka puasa, datang Asyura, seorang tawanan perang, dikasih. Maka turunlah ayat ini, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarrun mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Makanan yang paling dicintai seorang apa? Yaitu makanan yang akan digunakan berbuka puasa. Kenapa? Karena makanan yang paling berarti bukan yang mahal, tetapi yang akan kita gunakan pada saat sangat lapar. Dan kapan manusia paling lapar? Setelah berpuasa hari pertama.
Paling lapar lagi hari kedua. Kenapa? Karena hanya berbuka puasa dengan air putih. Kapan lagi paling lapar? Hari ketiga. Karena hari keduanya berbuka puasa dengan air putih. 3 hari berturut-turut. Tetapi setiap ada orang yang butuh diberikannya. Yaitu yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asiran. Maka disebutlah dengan asbabun nuzul daripada al-abrar itu. Innahu huwal bar, dan dialah Allah melimpahkan kebaikan itu kepada hambanya, dan dia adalah ar-rahim, dan dia adalah maha penyayang. Nah, jadi Bapak sekalian, inilah asal-usul nama tafsir al-bar. Kemudian juga sekalian Nabi Muhammad kita ya diperintahkan sekarang, jadi tadi Tuhan berbicara tentang manusia secara umum, sekarang khusus ya, secara khusus kepada Nabi Muhammad kita. Allah berfirman, fadzakir. Jadi ayat ini kembali kepada Nabi. Wahai Muhammad, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin. Beri peringatanlah Muhammad, fama anta, karena kamu bukanlah binikmat, nikmat apa di sini? Nikmat kenabian, nikmat wilayah. Jadi berwilayah kepada Nabi adalah suatu kenikmatan. Maka dikatakan di sini, beri peringatanlah Muhammad, berikanlah pelajaran kepada manusia. Fama anta, karena kamu bukanlah binikmati rabbika, terhadap nikmat kenabian dari Tuhanmu, bikahin, tukang tenung, tukang ramal. Nabi bukan tukang ramal. Wala majnun, dan bukan juga orang yang kemasukan jin. Jadi Nabi itu bukan tukang ramal. Nabi juga bukan majnun. Ya. Jadi dia tidak meramal. Makanya cuma sekian sebagai setiap Nabi ditanya berkenaan dengan masa depan, selalu mengatakan itu urusan Tuhanku. Misalnya Nabi ditanya tentang kapankah terjadinya hari kiamat. Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha, kapan terjadinya? Dia katakan ilmunya itu adalah ada di sisi Tuhanku. Kenapa? Karena kalau dia langsung menyebutkan semuanya, nanti orang mengatakan Nabi Muhammad adalah tukang ramal. Wala majnun, dan dia juga bukan kemasukan jin atau ke orang gila. Juga jemaah sekalian berbahagia, bukan penyair. Ini kita berikan ilustrasi menulis pakai pena, tinta masa dulu, pakai bulu ayam. Itu penyair-penyair dulu yang paling rajin menulis. Am yakuluna, atau bahkan mereka berkata, Muhammad itu adalah syairun. Jadi mereka menganggap Muhammad itu syairun. Jadi semua tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan ditimpakan kepada Nabi Muhammad kita. Yang pertama tadi dituduh sebagai tukang ramal. Yang kedua dituduh sebagai kemasukan jin, gila, semuanya ditolak Al-Quran. Kemudian mereka menuduhnya sebagai penyair. Kenapa? Karena Al-Quran ini begini indah. Bapak Ibu sekalian ingat, sebelum Al-Quran turun, bahasa Arab itu sudah mapan sebagai sebuah bahasa yang punya gramatika yang jelas. Jadi nahwu sarafnya Al-Quran itu sudah sempurna pada saat Al-Quran diturunkan. Sehingga kalau ada ayat atau Nabi berkata tidak sejalan dengan nahwu sarafnya bahasa Arab, pasti mereka akan membuli Nabi. Pasti akan mempersekusi Nabi dari sisi bahasa. Dan mereka tidak bisa menemukan cacat dalam gramatika bahasa yang digunakan Nabi. Mereka tidak bisa menemukan cacat nahwu saraf yang digunakan oleh Al-Quran. Maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan ialah mereka menuduh Nabi sebagai syairun, sebagai penyair. Am yakuluna syairun, apakah mereka berkata bahwa Nabi itu adalah syair? Maka inilah yang dijawab di dalam surat Yasin. Bapak Ibu sekalian yang rajin baca surat Yasin pasti tahu ini jawaban Nabi. Jawaban Allah terhadap ayat ini. Kita buka surat Yasin ayat 69. Ya. Ayat 69. Surat Yasin, surat 36, ayat 69. Allah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'rah. Kami, kata Tuhan, tidak mengajarkan kepada Nabi syair. Wa ma 'allamnahu syi'rah. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair. Syair maksudnya. Kami tidak pernah mengajarkan syair. Karena mereka tadi menyebutnya sebagai syair. Kalau syair ini pelakunya. Kalau ini tadi adalah syairnya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu.
dan Nabi tidak pantas. Ma yang babi, tidak pantas, tidak seharusnya. Yang namanya Nabi tidak pantas, tidak seharusnya, tidak mungkin baginya untuk membuat syair. Lalu apa yang disampaikannya? In huwa, tiadalah yang dia sampaikan itu illa kecuali dzikrun, adalah pelajaran, peringatan, wa Qur'anun mubin, dan Al-Qur'an isinya bacaan yang nyata. Mubin di sini artinya nyata, jelas kebenarannya, gampang dicerna, bisa dimaknai dengan gampang. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Jadi inilah jawaban Allah kepada tuduhan mereka di sini. Am yaquluna syairun, ataukah mereka berkata bahwa Muhammad itu adalah penyair? Natarabbasu bihi raibal manun, dan mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyair yang natarabbasu, yang kami tunggu-tunggu. Tarabbasu itu kami tunggu. Dalam bahasa Arab itu menunggu ada dua, ada nantazir, ada natarabbasu. Kalau menunggu sesuatu yang buruk biasanya natarabbasu. Seperti misalnya ancaman Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu biqaumin. Tunggulah sampai datangnya azab Allah kepada satu kaum. Itu adalah natarabbasu. Di sini mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah penyair yang kami tunggu-tunggu, raibal manun, yaitu manun ini masa kehancurannya. Masa di mana keraguan manusia terbukti. Ini kata raiba, ragu. Jadi kita artikan masa ketika keraguan kita kepadanya terbukti, yaitu bahwa Muhammad memang adalah tukang tenung tari, yaitu peramal, kemasukan jin, dan hanyalah seorang penyair belaka saja. Nanti kata mereka pada akhirnya akan terbukti. Masa itu kami tunggu bersama bahwa Muhammad itu tidak lebih daripada penyair yang kemasukan jin dan kerjanya hanya berbicara tentang masa depan yang berasal dari ramalan-ramalan pribadinya saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat ini bisa menjelaskan kepada kita betapa beratnya tugas kenabian itu dan betapa berkualitasnya, berbobotnya Al-Quran itu sampai mereka tidak bisa menemukan cacat padanya, cacat gramatika, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, yaitu menuduh Nabi sebagai peramal, menuduh Nabi sebagai gila, kemasukan jin, dan menuduh Nabi sebagai penyair. Karena memang Al-Quran ini ayat-ayatnya begitu indah, bersajak dari awal sampai akhir. Dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas, keindahan Al-Quran kita rasakan sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim ma'azabatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Muhammad Majil Faraj. Kesimpulan setakat ini Ustaz membetulkan dan beri pencerahan bahawa pada hakikatnya dimensi batin daripada amalan-amalan baik maupun buruk manusia sudah pun sekarang ni juga, saat ni juga, ketika ni juga tercipta waktu kita masih hidup lagi kat dunia ni, dan kelak di alam barzah serta akhirat adalah suatu kesinambungan. Afwan Ustaz, beri pencerahan tentang makna batin yang indrawi kita gagal melihat sampai sekarang ni. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Perlu kita sampaikan Bapak sekalian bahwa dalam pandangan Islam ini, dalam pandangan Al-Quran tidak ada perbedaan, tidak ada gap, tidak ada diskontinu antara alam zahir dan alam batin. Kita tidak bisa sampai kepada alam batin tanpa melalui alam zahir. Kitab suci yang kita baca, huruf-hurufnya adalah zahir. Itu adalah benda, materi. Begitu juga kalau kita melantunkan doa-doa, suara kita adalah zahir, dia adalah materi. Suara itu materi berbentuk gelombang-gelombang suara. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, tujuan kita berdoa, tujuan kita membaca Al-Quran adalah untuk memahami yang berada di balik kata-kata itu. Dan apa yang berada di balik kata-kata itu, makna-makna yang terkandung di balik kata-kata itu adalah sebetulnya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah berbicara tentang surga dan neraka untuk apa? Sebetulnya hanya motif
dalam neraka. Tapi tujuan daripada motivasi itu, tujuan daripada dorongan itu adalah agar kita mengenalnya dengan sebenar-benarnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka makna daripada dimensi batin daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi adalah sebetulnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jadi ujung daripada semua ayat, ujung daripada semua huruf, bahkan ujung daripada semua kata, ending daripada semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita membaca Al-Qur'an mulai dari awal Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup nanti di ujungnya surat An-Nas. Surat yang terakhir adalah dengan pengakuan bahwa manusia itu punya Rabb, manusia itu punya Raja, manusia itu punya sembahan. Di akhir surat, yaitu di surat An-Nas, Nasi, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jadi ada 3 di sana. Rabbnya manusia, kemudian maliknya manusia, yang ketiga adalah ilahnya manusia. Nah, jelas sebagai bagaimana kita bisa memahami ini? Tidak bisa kalau kita tidak memperdalam ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa hafal yang namanya Rabb itu adalah Tuhan. Tapi apa makna yang terkandung dalam Rabb itu? Apa makna yang kita bisa capai apabila kita sebagai hamba berhadapan dengan Tuhan sebagai Rabb? Bagaimana relasinya? Bagaimana perasaan kita? Yang kedua adalah Malik. Yang namanya Malik itu raja, pemilik mutlak. Menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa. Setiap kita merasa punya apa-apa, berarti kita telah merampas haknya Malik. Maka jemaah sekalian berbahagia, ujung daripada pencarian kita adalah ketika kita tidak ada lagi yang merasa kita miliki. Pada saat tidak ada yang kita rasa miliki, maka barulah Allah kita tempatkan sebagai Malik. Dan kalau kita masih merasa punya ilmu, masih merasa punya kesehatan sendiri, maka Bapak Ibu sekalian, kita belum menjadikan Allah sebagai Malik. Begitu juga jemaah sekalian berbahagia, begitu hati kita masih cenderung kepada selain Allah, berarti kita belum menjadikan Dia Allah sebagai ilah. Maka ujung daripada Al-Quran adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nasi, dan hanya dengan begitulah manusia menjadi suci, yaitu min syarril waswasil khannas, terbebas dari syak wasangka, terbebas daripada keraguan, ya hatinya sampai kepada yakin. Karena keraguan itulah menciptakan kejahatan. Alladzi min syarril waswasil khannas, yaitu min syarr dari kejahatan al-khannas yang dibisikkan ke dalam jiwa manusia, fi sudurin nas. Jadi ketika jiwa kita sudah terbebas dari keraguan itu, maka kemudian berarti kita sudah sampai kepada hakikat Rabb, hakikat Malik, dan hakikat ilah. Kalau kita sudah sampai kepada hakikat ilah, berarti kita tidak telah menghilangkan, menghapus seluruh ilah-ilah yang ada pada jiwa kita. Kita sudah sampai pada tingkat la ilaha illallah. Tidak ada lagi ilah selain daripada Allah. Kalau kita sudah menganggap Allah sebagai Malik, raja dari segala-galanya, berarti apa? Berarti kita la haula wala quwata illa billah. Kalau kita sudah sampai pada Allah itu sebagai Rabb, berarti kita sudah sampai pada la ilma lana illa ma'allamtana, karena salah satu makna daripada Rabb adalah mendidik kita, mengajari kita. Maka semua yang kita ketahui adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada lagi berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mungkin tadi ya saya mungkin tidak begitu ada mungkin yang terlewatkan dari ayat 21 itu Ustaz ya. Di awal-awal ayat 21. Coba tidak pembahasan Ustadz itu langsung masuk ke biimani gitu. Enggak dari ada wallazina amanu wattaba'athum. Ada yang ini, ada ayat sebelum ini Ustadz. Wallazina amanu kita lihat. Iya. Coba kita lihat di sini. Surat ya ini suratnya 52. Iya. Ayatnya 21 Pak. Kita mulai dari 20. Nah, oh ya betul. Ini ya. Iya. Ini terpotong ya sampai di sini di imani. Iya. Itu dia saya
Itu yang pertama Ustadz ya. Atau ini mau dijelasin dulu nih Ustadz. Silakan terus aja dulu. Mungkin saya masuk ke makna batin dari ayat yang tadi soal ada buah dan apa lahman tadi tuh, daging itu tadi Ustadz. Gimana bisa kita secara batin memahami ayat ini Ustadz? Ayat berapa tadi? Yang soal lahman tadi ya. Buah dan daging tadi. Baik. Ya, lahman. Kemudian yang ketiga Ustadz, saya ya itu aja dulu Ustaz ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti ini ayat ini salah potong ini ya, salah potong. Jadi masih ada satu baris lagi di sini kepotong di tengah-tengah ya, mohon maaf. Jadi jemaah sekalian, jadi ini kita mulai dari sini ayat 21. Jadi kita kembali lagi di sini dulu. Ya, ini ayat 20 ya. Muttaqina ala sururin ya, kita kembali di sini. Muttaqina ala sururin, ahli surga itu adalah bersandar di atas surur. Surur itu dari kata sarirun. Sarirun itu adalah tempat tidur. Bentuk jamannya sururun. Ya, sarirun. Jadi sarir ini adalah tempat tidur. Kalau orang belajar bahasa Arab dasar, pasti di antara kata benda atau isim yang paling sering digunakan adalah sarir. Jadi ini adalah tempat tidur. Masfufah. Masfufah itu bersusun. Tempat tidur dengan kasur yang tebal maksudnya. Yang empuk. Wazawajnahum bihurin, kita sudah sampaikan. Walladzina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu. Jadi ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tadi. Wattaba'athum zurriyatuhum. Jadi perhatikannya sekalian, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum. Jadi orang-orang beriman dan ittaba'athum. Ittaba'athum itu artinya zurriyatuhum, zuriat mereka mengikuti mereka. Perhatikannya sekalian. Zurriyatuhum ittaba'athum, mengikuti mereka. Siapakah kira-kira zuriat yang mengikuti orang tuanya secara persis kalau bukan zuriat Nabi? Jadi yang beriman yang dimaksud di sini adalah puncaknya orang beriman. Kenapa? Karena zuriat mereka mengikuti mereka secara sempurna. Walladzina amanu wattaba'athum, dan orang beriman dan zuriat mereka mengikuti mereka dengan apa? Bi-iman, dengan iman. Maka alhaqna bihim, kami akan masukkan, pertemukan, jumpakan, satukan mereka zuriat tersebut, mengurangi sedikit mereka yang adalah sempurna, artinya kurangi karena kesempurnaan tujuan mereka untuk pertahanan, seperti itu. Kemudian yang dari pertanyaan bawah adalah yang ini. Sampaikan tadinya walaham di sini, daging di sini, secara zahir kita arti kalau kita makan, karena fakih di sini kan buah itu artinya hasil, ya, bukan hasil apa? Buah. Artinya kalau sebuah pertama adalah tentu bersifat ilmu, yang kedua adalah ilmu itu amal melahirkan kesempurnaan. Jadi tidak ada kesempurnaan